Kurang lebih 1 semester dan sudah didiseminasikan kepada teman-teman guru di sekolah ini. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ibu, saya mau mendekat. Bagaimana perasaan Ibu di siang hari ini? Luar biasa. Ya, jelas luar biasa karena Ibu hanya sendirian. Secara manusiawi pastinya gugup. Bagaimana pula perasaan Ibu setelah mengikuti pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam bersama dengan teman-teman? Iya, tentunya sangat membanggakan karena berada di tengah-tengah teman-teman guru-guru hebat itu adalah suatu apresiasi yang luar biasa. Dan tentunya ketika mengenal PIN itu lebih sesuatu yang luar biasa. Karena saya yang dulu hanya guru junior, tapi dengan diperkenalkan pembelajaran mendalam ini membuat saya lebih memahami bahwa ketika umur muda belum tentu pemahaman kita muda juga. Itu saja. Asik. Saya penasaran dengan tantangan terbesar di saat Ibu menghadapi pertama kalinya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam di sekolah ini. Iya, tantangan terbesar kalau boleh dilihat di video tadi, itu yang video pertama sebelum mengenal PIN. Itu adalah video UKIN yang belum pernah sama sekali menyentuh apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi di sana terlihat bahwa tantangan itu terjadi pada diri murid karena kurangnya antusiasme dari para murid sehingga guru pun susah untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dirancang. Walaupun guru sudah membuat desain semenarik mungkin, tetapi tidak ada ketertarikan dari dalam diri para murid, itu akan susah. Dan di video yang pertama itu memang tantangan situ sangat jelas, kurangnya aktif dari para murid. Ya, di sini saya melihat Ibu Asdayanti begitu detail, begitu jelas karena dia melihat posisi yang sangat strategis di depan sana. Ada ibu kepala sekolah yang melihat dan mendengar dengan pasti penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Asna. Tidak apa-apa Ibu Asna, santai. Terus saya juga mau sharing sedikit bagaimana peran Ibu sebagai guru ketika pembelajaran mendalam mulai diterapkan di kelas, atau mungkin Ibu melihat dari teman-teman guru yang lain di sekolah seperti apa? Ya baik, dari penglihatan saya ketika penerapan pembelajaran mendalam itu sudah dilakukan oleh para guru, adanya suasana kelas yang lebih antusias, suasana kelas yang ribut. Terkadang ibu kepala sekolah bilang, coba ribut di atas. Nah ternyata ada penerapan pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh para guru, ada games-games menarik sehingga pembelajaran di waktu itu tidak menjadi membosankan. Ya, luar biasa. Ibu kepala sekolah siap untuk menilai. Ibu Asna harus dilanjutkan di tahun depan. Terus saya juga penasaran karena saya baru di sini, saya tidak sekolah di Tahuna. Saya penasaran dengan lingkungan di sini dan saya ingin lebih nyata lagi untuk realnya seperti apa kondisi di sini. Terus bisakah Ibu memberikan contoh, misalnya kegiatan-kegiatan seperti apa yang menggambarkan penerapan pembelajaran mendalam khususnya di SMK Negeri 1 Tahuna? Iya, kalau mau bilang penerapan pembelajaran mendalam, karena saya cuma hanya seorang guru matematika, tentu cuma materi matematika. Tetapi seperti yang Bapak Ibu lihat ataupun review kembali yang kemarin, bahwa SMK Negeri 1 Tahuna adalah pencetus busana dari bahan plastik daur ulang. Nah, itu adalah proses penerapan pembelajaran mendalam yang diterapkan oleh SMK Negeri 1 Tahuna. Terjadi kolaborasi antara guru-guru sehingga terjadi busana yang sangat menarik yang didaur ulang dari bahan-bahan bekas. Itu saja. Kalau khusus SMK Negeri 1 Tahuna. Kalau untuk khusus guru matematika saya sendiri,
di khususnya barisan aritmetika, itu para murid mulai menyadarkan diri karena di barisan aritmetika adalah merupakan suatu pola, sehingga para murid diajar dan dihentar untuk menabung. Dari proses barisan aritmetika itu, para murid memiliki pemahaman bahwa ketika mereka menabung di setiap hari dengan jumlah beda yang sama, maka mereka sudah bisa menghitung untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan dalam proses pembelajaran barisan aritmetika. Ya, luar biasa untuk dampak yang terjadi khususnya di sekolah ini setelah penerapan pembelajaran mendalam yang telah Ibu ikuti dan sudah didesimasikan kepada teman-teman di sekolah sini. Nah, terakhir untuk Ibu, manfaat dari hasil belajar ini menurut Ibu ke depannya seperti apa? Ya, manfaat setelah kami menerapkan pembelajaran mendalam ini, saya tidak ingin berhenti sampai di sini. Dan tentunya harus ada perubahan-perubahan lebih, karena menurut saya 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember itu merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempelajari pembelajaran mendalam ini. Saya ingin lebih bertumbuh berkembang sesuai dengan tema saya, bertumbuh dalam proses pembelajaran. Aku, mereka, dan proses belajar mereka. Jadi saya ingin lebih menciptakan sesuatu hal yang baru, bukan hanya suatu rekayasa, tetapi benar-benar terjadi di SMK Negeri 1 Tahuna. Pernyataan saya tidak meleset. Ibu Asna, lanjutkan. Baik Bapak Ibu guru dan para undangan, sebelumnya saya berterima kasih untuk penjelasan serta informasi yang sangat berguna untuk pengembangan pembelajaran mendalam, khususnya untuk kita semua, khususnya untuk sekolah ini. Silakan dipertahankan, silakan disebarkan, dan kiranya dapat lebih bermanfaat lagi untuk para murid kita. Dan Bapak, Ibu guru, serta para undangan, karena kita dibatasi oleh waktu, demikianlah rangkaian talkshow pendidikan di sore hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran mendalam. Terima kasih kepada narasumber, kepada guru, ibu kepala sekolah, dan hadirin yang telah berpartisipasi sampai dengan sore hari ini. Dan mari kita sama-sama wujudkan sekolah yang menghadirkan pembelajaran bermakna, kontekstual, dan berpihak pada murid di sekolah. Saya Sulastri Sahabat pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan ilustrasi berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.